Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Heri Demiko. Kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara membersihkan engine RC agar jadi lebih awet, ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja videonya. Oke, pertama-tama kita buka hatchingnya dulu ya. Untuk kuncinya kita memakai kunci 2,5. Oke, gas. Kita bukain dulu. Dan kemudian kita buka knalpot ya. Kita buka dulu nih. Kalau aku boleh. Oke, usahakan ketika kita membongkar engine, kita itu jangan sampai lupa di mana tempat alat-alat yang harusnya terpasang. Biasanya kalau kita nggak fokus ke semua spare partnya, kadang kita tuh salah penempatannya. Jadi sebisa mungkin kita harus fokus, harus memperhatikan lah. Oke, kita buka ini. Tuh, kotor ya, mat kotornya habis event banget. Ntar kita buka semua nih. Daripada taruh di rumah mati. Siapa yang belum mati? Ini siapa yang rawat? Apa? Tadi masih mati bisa kita bawa ke kasihan aku lihat. Nih, jangan sampai hilang. Ini karburator kita buka dulu ya. Ini banyak pasir nih. Kemudian kita buka ini clutch bell. Kemudian ini ada ring kecil-kecil, kita buka. Buka kampas rollingnya. Caranya sih dicongkel aja kan. Per dalamnya dicongkel. Enggak kelihatan susah ya. Ini kita bikin videonya ini di pinggir jalan, Mas. Di toko bareng sama teman-teman sih. Apa-apa lihat sini sudah, Bu. Lewat sini sama kapalnya. Masa belum langsung besar, Bu? Bawa cari. Luar negeri aja sudah. Bisa enggak aku bahasa Inggris? Kita buka semua. Nah, di sini Kalau yang tidak lulus, ada yang tidak lulus. ring kecil buat nahan kampas biar nggak mudah lengket. Jadi itu ya jangan sampai hilang, jangan sampai salah penempatan. 6 bulan kerja, 3 bulan home. Mati aja. Kemudian kita buka nih nutnya, bautnya ini buat flywheel, mur flywheel sih ya. Ini cukup keras. Kalau Mam itu aja masih pakai motor legenda dulu. Dia nggak bisa bawa mobil. Aduh, mobilnya Scarlett dulu kapan? Terus Dia itu bisa naik bawa. terus dia punya mobil berapa? Kepanjangan aja.
apa yang punya bawa mau rusak atau mau apa. Ini kita buka. Kalau dia kayak gitu nggak bisa. Itu udah dilajarin Kita Pepi. lepas flywheelnya ya. Diajarin. Dengan ini alatnya. Dilajarin Pepi kan pakai pantat. Nah ini keterkuat. Jadi yang absurd kan 360 derajat. Gajahnya. Terus gimana? Tinggi. Enggak apa-apa man. Oke, Mantap. kita buka. Dan di sini Terus ada bannya anu takut Sangat. ban. Dia pakai Avanza. Pakai apa? Pakai si cantik. Bagus belajar tuh pakai lapas yang oranye. Pakai lapas yang oranye. Off-road. Nggak laju. Patah lama. Soalnya Berapa? ini. 3. Mana ya? Contohnya ini. Ini Helm yang bushingnya tadi. flywheel. Oke. Sama yang Sera. Ada kayak kata Dan di belakangnya ini ada ring. Mobilnya Parija juga boleh di situ aja. Di lapas aja. mana pernah dibawa pulang. Sisi aja. Nggak ada yang Kita pakai. buka tutup Apaan aja. engine-nya ya belakang. Dia belinya mobilnya nggak jelas juga Parija. Nggak jelas kalau dia beli mobil. Oke ya, untuk kuncinya ini memakai kunci 2,0. Oke. Baru kata Oke. aneh. Dulu kan mobilnya yang kijang. Ada mobil mana kan mobil apa? Mobilnya banyak duit kan aku langsung beli mobil. Iyalah. Apa aja beli mobil kalau banyak duit? Nggak bernominal uangnya itu. Hah? Nggak bakal nominal uangnya itu. Mana tinggal minta aja. Yang minta. Tapi dia yang rubah lapas dia. Nah, kalau seandainya kita susah untuk membuka cleaner, kita usahakan pakai kabel dis. Kita masukkan di bawah sini. Ada Kalau kan? lubang Kasih knalpot, cerita kan? X house ini kita masukkan aja di sini. Kalau kita pakai benda tajam, dia bisa ngerusak cleaner ataupun piston. Hah? Dia bisa luka, bisa cacat. Jadi kita menggunakan yang bahan yang plastik, Mana pernah? dia nggak ngerusak. Dia Oke. Pansa kan? Plat Surabaya L. Ada kan Oke, 1999? keluar. Ada. Ini kita lepas. Ceper. Nah, jadi mudah, jadi nggak kadang itu keras ya, lengket. Cara seperti itu aja, mungkin kita tarik. Dan jangan lupa posisi ketika kita buka setiap engine dan ada topnya sendiri. Ini ada garis ini. Itu Pak Sandi itu yang tinggal di sini. Ini. Nah, ini sesuaikan dengan top yang ada di sini. Adanya Itu top, Mazda 2. top posisi linear. Dan atau papan. kalau mudah sih sebenarnya gini, kita buka. Nah, sini ini lubang buang X house. Nah, ini posisinya di belakang. Oke. Dan sebelum kita ngelepas piston, kita buka dulu tutupnya. Oke. Terus posisinya ini, posisinya harus di atas seperti ini. Oke. Dia di atas, kalau di bawah ntar natap sama pistonnya. Keluar di sini. Kotor ya. Posisi piston yang panjang ini pantat bagian belakang, dan ini bagian depan. Oke. Jadi kita buka crankcase-nya. Crankshaft. Crankshaft, sorry. Ini crankshaft, ini crankcase, oke. Bikin video konyol ya. Ini kan kotor nih. Kita cuci dulu. Kita cuci, ya cuci pakai air, pakai sabun Wings. Oke, ntar kalau udah cuci terus kita semprot sama cleaner, carburetor cleaner biasanya. Saya menggunakan itu. Ntar kita mulai ya.
karburator cleaner, buat membersihkan karbu. Ini bisa saya gunakan untuk membersihkan engine, Jadi kalau teman-teman nggak terbiasa menggunakan carbon cleaner, buat cleaner karbu ini biasa di tangan itu terasa panas kalau belum terbiasa. Meskipun sudah terbiasa juga masih panas sebenarnya. Nah itu untuk kita ngilangin yang hitam-hitam ini, kita gunakan amplas yang paling halus. Saya menggunakan biasa amplas yang ukuran 1000, yang nomor 1200. Amplas biasa aja, nggak usah terlalu lama. Dia hilang. Setelah kita amplas, kita gunakan otosol untuk mengkilatkan atau mencap. Nah, setelah kita kasih otosol seperti ini, kita ngelapnya menggunakan tisu. Kenapa? Karena tisu ini halus, teksturnya nggak kasar. Saatnya untuk kita merakit kembali. Ini udah bersih ya, udah mengkilat lagi, pistonnya udah bersih, crankshaftnya sudah bersih. Ini headnya udah, wow, udah glowing ya. Ini enggak cleanernya. Jadi sebelum kita memasang kembali, biasakan kita harus mengelumasi ya, mengelumasi semua bagian-bagian ini seperti ini. Oke, kita balikkan. Kita lumasi dengan oli. Biasa oli yang bisa terpakai itu oli yang bisa nyampur sama bahan bakar RC, yang bisa nyampur dengan metanol. Itu oli Gastor. Biasanya kalau di motor-motor untuk motor 2 tak, oli samping, yang menggunakan oli Maxima, oli Gastor. Hanya itu yang bisa mencampur dengan metanol yang bisa nyatu, atau dengan minyak jarak, itu bisa. Di luar dari oli itu, setahu saya belum ada yang bisa nyampur. Cuman saya selalu menggunakan oli Gastor. Yang sekarang sudah saya saring di sini, saya simpan di sini. Sudah tinggal sedikit. Kita lumasi bearing-bearingnya dan semuanya.
itu orang makan. Oke, kita pasang transapnya ya. Oke, kemudian kita pasang piston. Ingat posisinya, pantatnya ini berada di belakang. Oke, yang ini berada di depan, dan posisi kita masang dari atas. Oke, seperti ini. Kita pasang, dan kita pasang tutupnya. Posisi ini tutupnya ada papan ini posisi di atas ini. Jadi seperti ini, kira-kira seperti ini. Pas ya. Dan ketika memasang, posisi piston berada di atas. Harus berada di posisi atas supaya tidak sangkut. Setelah itu kita pasang karbu. Nah, dan di headnya ini terdapat packing simnya ini ada dua. Oke, kita pasang dulu. Pasang kembali sini. Ini liner pun kita harus lumasi dengan oli. Gak perlu banyak, dikit aja. Yang penting dia merata. Oke, ingat posisinya, posisi ini. Ini ada di belakang. Oke, seperti ini, menghadap ke belakang. Ini posisi exhaust, pembuangan lubang knalpot ini ya. Terpasang. Oke, dan kita tutup headnya.
Oke, kurang lebih seperti itu video singkat dari saya. Dan dengan kondisi seperti ini sudah bersih, dalam luar dalam. Dan untuk membuat dia lebih bersih, lebih mengkilat lagi, lebih glowing gitu ceritanya, kita beri dia kit Black Magic. Kalau saya sih pakai itu biar dia lebih bening, mengkilat mas. Oke teman-teman, kita lihat ya. Nah, oke, sih, engine sudah siap pakai lagi, sudah siap digas lagi. Oke, cukup sekian dari saya. Video singkat ini semoga bermanfaat buat kalian-kalian, buat teman-teman semua. Jika kalian senang dengan video ini, bisa kalian subscribe, like, komen, di-share juga boleh. Semoga video ini bermanfaat buat kalian-kalian ya teman. Oke.